Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya takdimi dan yang saya hormati Bapak Rektor Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Ekonomi Ibu Munifa ME. Saya di sini Siti Yuliana Agustin dari kelas Ekonomi Syariah 6C akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Munifa, yaitu pembuatan peta konsep beserta video presentasinya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan terkait teori kritis pijakan kajian sosiologi ekonomi di era postmodernisme. Yang pertama yaitu penjelasan terkait terjadinya teori kritis pada perekonomian Indonesia. Terjadinya teori kritis perekonomian Indonesia ini terjadi karena adanya tekanan berat dalam aktivitas variabel makroekonomi dalam satu periode maupun ke periode lainnya. Analisis ini diperlukan karena secara teori pertumbuhan perekonomian akan sejalan dengan aktivitas makroekonomi yang terjadi di Indonesia. Teori kritis datang dari pertentangan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam proses penetapan kebijakan yang dipergunakan untuk menangani tekanan variabel makroekonomi yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya yaitu pandangan teori kritis terhadap periode perekonomian juga menjadi perhatian khusus. Terkait ini dengan perdebatan tentang besarnya pengaruh pemerintah dalam mengatur aktivitas perekonomian. Demikian pula dengan perdebatan tentang besaran pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam mengatur aktivitas perekonomian yang sejalan dengan pandangan teori kritis dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik. Hal tersebut berkonsentrasi pada hubungan antara ekonomi dan pemerintah politik, di mana penekanan mereka ada pada kontrol, pemilikan, dan kekuatan operasional besar. Sehingga dalam pemikiran ini, pasar merupakan suatu sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem pemerintahan ataupun politik. Selanjutnya yaitu teori kritis terhadap perekonomian ini diawali pada abad ke-20 yang terjadi pada beberapa negara Eropa. Kondisi ini dikarenakan adanya konflik antara nilai dan perubahan yang terjadi di semua sektor kehidupan melalui perubahan kebijakan yang membuat tekanan makroekonomi semakin berfluktuasi. Salah satu indikasi awal terjadinya tekanan makroekonomi di sini yang berimbas pada krisis keuangan ataupun krisis ekonomi dapat diketahui melalui tingkat inflasi yang dianggap sebagai kegagalan sistem kapitalisme. Revolusi dari proletarian diharapkan dapat merubah kondisi keuangan bangsa Indonesia atau bangsa Eropa dalam menghadapi krisis dan tingginya tingkat inflasi di negara tersebut. Salah satu dari sarana dalam proses perpindahan krisis keuangan dari suatu negara ke negara lainnya terjadi karena adanya sistem keuangan yang stabil dalam mentransfer keuangan kepada negara yang membutuhkan dana. Dengan menggunakan perantara keuangan seperti pasar dan struktur pasar keuangan. Demikian juga ketika terjadi kerusakan sistem keuangan yang akan mengakibatkan tekanan pada kegiatan perekonomian yang merangsang terjadinya krisis keuangan yang berdampak sistematik. Selanjutnya, di sini ada ketidakstabilan keuangan terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori debt
and financial fragility. Yang kedua, teori disaster myopy. Yang ketiga, teori bank teori dan financial fragility merupakan suatu pergerakan perekonomian yang aktivitas ekonomi akan bergerak ke arah positif maupun ke arah negatif dalam periode tertentu. Yang kedua, teori disaster myopy yang menggambarkan tentang ketidakstabilan pergerakan perekonomian karena adanya persaingan antar lembaga keuangan dalam meningkatkan risiko keuntungan yang menjadi aspek pengukuran kepercayaan pada nasabah. Dan samping itu, lembaga keuangan ini berusaha untuk mengurangi risiko keuangan. Selanjutnya yaitu teori Bank Rus. Teori Bank Rus ini menunjukkan suatu keadaan yang menjadikan beberapa investor dalam keadaan panik terhadap perubahan ekonomi secara keseluruhan, sehingga mereka berpandangan untuk dapat menyelamatkan aset kepemilikannya dengan cara menarik semua investasinya. Yang terakhir terkait penjelasan dampak. Di sini dampak langsung yang dirasakan dari tekanan perekonomian adalah menurunnya tingkat likuiditas, tingkat inflasi yang meningkat, turunnya harga komoditas, menurunnya nilai tukar, dan rendahnya penyaluran kredit. Kondisi ini merangsang penurunan kepercayaan para konsumen, investor, dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan yang mengakibatkan perlambatan kinerja pasar modal. Efek lainnya adalah terciptanya kekeringan likuiditas pada sektor keuangan karena terjadinya permasalahan pada institusi keuangan di Indonesia yang menginvestasikan dananya pada perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait teori ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.